Alhamdulillahilladzi amarna bil jamaah wa nahana 'anil tafarruqi wal asabiyyah. As-salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a risalah. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin dan kawan-kawan yang kami banggakan, Indonesia merupakan negara kesatuan dengan penuh keberagaman, terdiri dari keberagaman suku, budaya, dan agama. Di satu sisi hadirin, keberagaman ini dapat menjadikan Indonesia menjadi negara yang unik dan juga menarik. Namun di sisi yang lain hadirin, keberagaman ini kalau tidak dijaga dan dikelola dengan baik dapat menjadi sumber potensi konflik, baik konflik antar etnis, suku maupun agama, yang pada gilirannya dapat meruntuhkan falsafah negara. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bahkan hadirin, dengan adanya keberagaman ini dapat menjadi target dan sasaran bagi pihak-pihak yang tidak menginginkan Indonesia menjadi negara yang kuat, hebat, dan juga bermartabat. Dengan memicu sumber-sumber potensi konflik, terutama konflik antar agama yang sangat berbahaya bagi tegaknya pilar-pilar persatuan dan kesatuan bangsa. Kita sebagai umat Islam di Indonesia, sebagai penduduk mayoritas di negeri ini, kitalah yang seharusnya mengerti dan memahami konsep-konsep keberagaman dan toleransi dalam perspektif Islam, agar nantinya kita dapat menjadi garda terdepan untuk menuju Indonesia maju dan jaya. Atas dasar inilah tergugah hati kami bertiga untuk menyampaikan sebuah syarahan dengan judul Merawat Kerukunan Umat Beragama dalam Lingkai Kebinekaan. Sebagai landasan awal, firman Allah Surah Al-Hujurat ayat 13 berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya خلقناكم من ذكر وأنثى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل
Inna akramakum indallahi atqakum. Inna Allaha alimun khabir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Syekh Abdul Rahman bin Abi Bakar dan Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab tafsirnya Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Maqsur jilid 7 halaman 578, beliau menjelaskan sababun nuzul ayat ini adalah ketika Rasulullah meminta kepada Bani Bayadah untuk menikahkan salah seorang putri mereka dengan Abu Hindin yang merupakan bekas budak mereka. Namun Bani Bayadah menolaknya seraya berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana kami akan menikahkan putri kami dengan bekas budak kami?" Maka turunlah ayat 13 ini yang diawali dengan kalimat "Ya ayyuhan nas", yang ditujukan kepada seluruh umat manusia tanpa membeda-bedakan ras dan golongan, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Syekh Abu Baghawi di dalam tafsirnya Mu'alimut Tanzil fi Tafsiril Quran juz 4 halaman 265 menjelaskan bahwa manusia berasal dari nasab yang satu, yakni Adam dan Hawa. Oleh karena itu hadirin, tidak ada lagi alasan bagi kita untuk saling menghina, Saling merendahkan, saling membenci antara satu dengan yang lainnya. Menurut Syekh Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya Jami'ul Bayan fi Tafsiril Quran juz 22 halaman 311, beliau menjelaskan Syu'ub merupakan an-nasabul ba'id, nasab yang jauh, sedangkan qabail merupakan al-afkhadul akbar, rumpun yang paling besar, sehingga kita menjadi lita'arafu, yang menurut Sayyid Qutb di dalam kitab tafsirnya Fi Zilalil Quran halaman 401 sampai 402 adalah keharmonisan yang dimulai dengan saling mengenal. Namun hadirin, akhir-akhir ini Indonesia masih dihadapkan pada konflik intoleransi. Berbeda partai politik membuat kita saling mengkritik. berbeda suku dan agama, membuat permusuhan dengan tetangga, berbeda ras dan budaya, membuat kita saling menghina. Tidakkah kita malu hadirin? Setelah 79 tahun Indonesia merdeka,
kita masih dironggang diskriminasi, dikungkung intoleransi, dicarai belekan oleh disintegrasi. bahkan yang lebih memilukannya lagi, tindakan rasis dan radikal yang malah dilakukan secara terang-terangan. Nauzubillah. Oleh karena itu hadirin, perlu tindakan tegas oleh pemerintah terhadap pelaku intoleransi. Apapun bentuk perilakunya, semuanya harus ditindak dengan tegas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, la fadla li arabiyyin ala a'jami, tidak ada keutamaan orang Arab di atas non-Arab, illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum, yang membedakan kita di sisi Allah hanyalah derajat takwa. Lalu hadirin, bagaimana cara kita membangun kekuatan melalui keberagaman? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah Surah Al-Anfal ayat 46 berikut ini. wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. إن الله مع الصابرين. Inna Allaha ma'as sabirin. Sadaqallahul azim. Dan taatilah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, Syekh Muhammad bin Ali Asy-Syaukani di dalam tafsirnya Fathul Qadir jilid 2 halaman 359 menjelaskan, wa la tanaza'u ay nahahum anit tanazu' wa huwa al-ikhtilafu fil ra'yi fa inna dhalika yatasabbabu anhul fashal. Allah juga melarang kita berbantah-bantahan, berselisih pendapat yang menyebabkan kita menjadi gentar. Selanjutnya, Abdurrahman bin Nasir bin Sa'ad di dalam tafsirnya Taisirul Al-Karimir Rahman fi Tafsiril Kalamil Manan juga menjelaskan, wa tawshalu wa tadhabu rihukum ay tanhalu aza qawatukum. Perselisihan akan melemahkan tekad dan menghancurkan kekuatan kita. Demikian hadirin,
Perang yang kita hadapi saat ini bukanlah perang mengusir penjajah, bukan perang bersenjata, Tetapi perang fitnah dan adu domba. Perang berita hoax dan ujaran kebencian. Pantas Presiden Soekarno pernah mengatakan, "My struggle is easier than you because I repel the invaders while you shoot against your own people." Perjuanganku lebih mudah daripada kamu semua karena aku mengusir penjajah, sedangkan kamu harus melawan bangsamu sendiri. Selanjutnya, Syekh Fahruddin Ar-Razi di dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib jilid 15 halaman 490 menjelaskan, "Wasbiru innallaha ma'as sabirin." Ay inni ma'akum idza fa'altum dzalik. Allah akan bersama dengan kita jika kita bersabar. Dari uraian demi uraian yang telah kami sampaikan tadi, dapat kita ambil kesimpulan. Yang pertama, Saat ini Indonesia masih dihadapkan pada krisis toleransi yang ditandai dengan maraknya isu sara, baik di dunia maya maupun di dunia nyata. yang kedua, Perlu tindakan tegas oleh pemerintah terhadap pelaku intoleransi. Karena toleransi tidak akan tegak tanpa adanya campur tangan pemerintah di dalamnya. yang ketiga, pemerintah memerlukan dukungan seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama membangun kekuatan melalui keberagaman. Oleh karena itu hadirin, mari kita rawat keberagaman, kita hargai kebinekaan untuk mengukuhkan keindonesiaan. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Wow. Wow.